Kita lanjut. Jadi, prinsipnya manometer itu adalah dia pakai hukum hidrostatis nih, bahwa apa sih? Kalau misalnya kita punya bejana berhubungan, maka satu titik, apa namanya? Titik dengan kedalaman tertentu dimanapun dia berada, maka tekanannya adalah sama. Itu prinsipnya manometer. Ini contoh nih ya. Titik 1 dan titik 2, P2 dan P1 itu sama titiknya. Oke? Sehingga titiknya sama. Iya, tekanannya sama di titik 1 dan di titik 2. Jadi kita bisa bilang rho GH akibat fluida kuning ini itu tekanannya sama dengan fluida yang isinya hijau ini pada ketinggian H1 ini. Gitu. Jadi sehingga kita bisa tahu kalau misalnya mengukur mau ngukur rho-nya ya, rho-nya di sini berapa ya, kayak gitu deh. Oke, siap? Kita lanjut dulu ke Nah, ini yang saya bilang tadi salah satu keuntungan dari pakai manometer utup itu. Kita bisa pakai fluida yang berlainan. Mau gas, mau itu bahkan bisa gas ya, mau gas, mau liquid yang lain segala macam. Pokoknya pada kedalaman yang sama, pada titik kedalaman yang sama, maka tekanannya adalah sama. Tekanan hidrostatisnya adalah sama. Jadi kalau misalnya contoh nih, kita punya P1 dan P2, maka P1-nya adalah, nih kita perhatikan yang H1 yang hijau. Tekanan pada titik 1 adalah akibat ρ1 G kali H1. Jadi dia akibat, tekanan pada titik 1 adalah akibat dari tekanan dari fluida yang warna hijau ini. Pada titik 2, tekanan hidrostatisnya diakibatkan oleh fluida yang warna kuning ini. ρ2 kali G kali H2, oke? Sehingga kita tinggal bisa perhatikan ini. Gampang lah. Sip. Itu prinsipnya manometer. Sekarang kita coba contoh soalnya ya. Oke. Kita punya nih, semoga jadi nih kalau bisa nih teman-teman ngelihatnya di laptop, karena kalau di itu jadinya kecil. Kalau di di HP. Saya coba kita atur sedikit biar gedean dikit ya. Saya baru sadar kalau ini tuh kalau di HP kecil. Ya, sip. Kita punya sebuah tangki. Terus dihubungkan dengan manometer, oke? Kita punya tangkinya itu, di dalamnya itu ada 3 fluida yang berbeda. Yang pertama adalah paling atasnya diisi udara. Oke, udaranya ternyata ada tekanannya 30 kilopascal. Sebelumnya contoh soalnya kita pakai satuan tekanannya adalah kilogram force per centimeter persegi. Ini langsung ke pascal, kilopascal. Oke, udaranya kita punya tekanan seperti itu. Terus di dalam tangki ini juga ada minyak, ada fluida lain yang spesifik gravitinya adalah 0,82. Di bawahnya ada air. Oke, di paling bawahnya, di dasarnya itu dipasangin manometer utup. Oke, apa sih isi manometer utupnya? Isinya adalah air raksa nih. Oke. Akibat dari fluida di dalam tangki ini, terjadi penurunan 1 meter. Di sini 1 meter nih, si utupnya turun, sementara di sini terjadi kenaikannya yang akan kita tanyakan berapa sih dia? Gitu, oke. So, pertanyaannya adalah, tadi kondisi sistem kita kayak gitu ya, kondisinya. Pertanyaan adalah, berapa sih perbedaan elevasi seka? Saya baru tahu tuh, seka. Pokoknya manometer utupnya di dalam manometer. Seka tuh ini nih, kayaknya. Saya juga nggak tahu seka apa ya. Berapa sih pertanyaannya Y-nya ini? Oke. Ini sangat-sangat industrial nih, karena emang biasanya kayak gini nih. Kita mau mengukur tekanan dalam tangki. Sebelum dijawab, kenapa sih penting? Ini penting untuk mengukur tekanan. Kenapa? Kalau misalnya dia di dalamnya itu adalah salah satu fluida yang mudah menguap, misalnya kena panas, contohnya apa? Contohnya misalnya alkohol. Alkohol deh misalnya, metana kayak gitu ya. Karbon, metana. Maka kalau dia kena panas kan dia menguap jadi uap, jadi fase gas. Nanti fase gasnya kalau kebanyakan kalau nggak di release pressure-nya, kalau pressure-nya tuh nggak diatur, nggak dikeluarin, ini bisa meledak nih.
Kalau bisa kalau meledak ya duitnya banyak banget. Belum lagi korban macam-macam, korban jiwa, korban infrastruktur dan segala macamnya. Maka itu harus dicek pressure-nya. Oke, sip sip. Jadi, oke, semoga teman-teman ngerti pertanyaannya ya. Saya ulang, kita punya satu sistem dengan 3 fluida, terus dihubungkan dengan manometer. Nah, kita mau lihat berapa sih tinggi yang terjadi di manometer itu akibat dari tekanan di dalam tangki ini. Oke. So, pertama, ya kita karena manometernya ditaruh di dasar, kita hitung berapa sih tekanan yang terjadi di dasar tangkinya. Tekanan karena kita punya 3 fluida, maka tekanan di dalam tangki diakibatkan oleh 3 fluida itu. Yang pertama adalah tekanan akibat udara, tekanan akibat fluida 1, di sini minyak, dan tekanan akibat air itu sendiri. Oke. Tekanan udara berapa? 30 kilopascal, berarti 30.000, ini udah dalam pascal ya. Oke. Berapa tekanan akibat dari minyak? Kita punya spesifik gravitinya minyaknya 0,82, maka rho-nya tinggal kali 1000 kan, rho G kali H. Rho kali G kali H. Rho-nya ini, G-nya adalah 9,01, H tingginya adalah tinggi si minyaknya itu sendiri. Tinggi lapisan minyaknya ya, bukan tinggi dari permukaan air minyak ke dasar. 3, oke? 10.000 kali 9,01 kali 3, ditambah tekanan akibat dari si airnya 1000 kali 9,81 kali 2. Totalnya segini, kita tambahin, silahkan teman-teman hitung, ketemunya adalah 73,75 kilopascal. Oke, sip. Kita ketemu satu, tekanan di dasar tangki, sip. Sekarang saya coba ini. Ingat, tadi seperti yang bilang prinsip hidrostatis. Kalau kita misalnya punya di sini titik 1, di sini titik 2, maka tekanan di dasar tangki di titik 1 ini sama dengan di titik 2. Kenapa? Karena dia dalam satu bidang yang sama. Oke, jadi kita punya itu, atau kalau di sini hitungnya adalah di sini nih. Oke. Di sini titik 1-nya, di sini titik 2-nya. Ini saya apa namanya? Jadi titik sini ya. Titik 1 itu adalah apa? Yang terjadi di sini, tekanan di dasar tangki ditambah perubahan tekanan yang ini nih, 1 meter, itu akan sama dengan di sini yang kita tahu bahwa dia ada Y, di sini naiknya si fluida si raksanya ini. Oke? Sehingga kita kali deh, apa namanya? 1 ini adalah akibat air, karena ini kan air kan ya. Tekanan di dasar, saya coba highlight lagi. Tekanan di dasar tangki ditambah tekanan akibat air yang ini nih. Oke, itu akan sama dengan tekanan akibat yang di sini. Oke? Sehingga kita tinggal cari tekanan dasar tadi udah dihitung, 73,75 kilopascal. Ditambah tekanan akibat air di sini nih. Nih, saya ini nih. Oke, ini adalah 1 kali 1000 kali 9,81. Itu akan sama dengan tinggi dari fluida yang kita tanyakan tadi dikalikan dengan ini apa nih, 13,306 ini adalah dari spesifik gravitinya raksa. Cari deh. Kali 1000 kali air dan kali G. Oke, ini ketemunya adalah Y-nya sama dengan 0,62,63 meter atau sekitar 62,6 cm. Gitu. Oke, semoga teman-teman mengerti. Kalau nggak ada yang ngerti, silakan tanya di grup. Terima